Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi nazala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa nusalli wa nusallim 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Summa amma ba'd. Ikhwatil ahibba, jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja-puji, sanjungan tertinggi dan terhormat hanya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memudahkan langkah kita pada pagi hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Dan pagi hari ini kita lanjutkan sesudahnya dengan kajian tematik tentang beberapa hal yang pada kesempatan ini kaitan dengan surat At-Takwir pada kesempatan yang lalu yang berbicara tentang huru-hara atau kejadian-kejadian kiamat. Maka pada kesempatan ini kita akan memahami sedikit tentang alamatul kubra yaumul qiyamah, atau lebih tepatnya mungkin disebut Asyaru alamatil kubra. Ada 10 tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang tandanya kalau itu sudah terjadi maka kiamat sudah sangat dekat. Sebagai pokok bahasan kita ini, kita bisa lihat surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 15, dan ayat surat Thaha nanti ayat berikutnya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, pasti terjadi. Akadu ukhfiha, hampir saja aku akan menyembunyikannya, kata Allah. Tidak memberitahu kepada kalian, kepada kita umat manusia, tentang apa yang terjadi di hari kiamat itu. Semuanya dalam rangka litujza kullu nafsin bima tas'a, agar semua manusia, makhluk yang berakal ini kita, itu mendapatkan balasan atau pertanggungjawaban dari apa yang mereka perbuat. Untuk itulah Allah sedikit menjelaskan tentang hari kiamat ini. Jadi peristiwa hari kiamat tadinya sama sekali Allah tidak ingin beritahu kita semua. Akadu ukhfiha, aku akan menyembunyikan saja itu. Jadi aku hampir enggak memberitahu kalian semua. Tapi yang jelas, innas sa'ata atiyatun, kiamat itu pasti terjadi, pasti datang. Ibarat kita menunggu datangnya seseorang, meskipun dia lambat, dia lelet, tetap orang itu akan datang karena sudah komitmen sama kita, mau datang janji gitu. Kita tunggu. Waktunya mungkin molor. Begitu pula dengan hari kiamat ini, dia pasti datang, pasti terjadi. Allah membahasakan dengan kalimat akadu ukhfiha, hampir saja aku menyembunyikan tentang kiamat itu, tanda-tandanya, kapan terjadinya,
tanda-tandanya akhirnya dibuka. Ini yang kita akan pelajari ini sedikit. Tapi kapan terjadinya tetap ditutup oleh Allah. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Jadi bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberitahu oleh Allah kapan terjadinya hari kiamat. Juga malaikat Jibril perantara wahyu juga tidak diberitahu. Jadi kapan tanggal terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau sekarang ini suka ada yang memberitahu kiamat akan terjadi tahun sekian, akan terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu dusta besar. Karena tidak ada yang tahu tentang kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan terjadinya kiamat itu? Ketika Nabi seolah-olah ingin menjawab, maka Allah mengatakan, "Fima anta min dzikraha." Hei Muhammad, kamu mau jawab? Siapa kamu pengen menjawab terjadinya kiamat itu kapan terjadinya? Ila rabbika muntahaha. Persoalan kiamat itu ujungnya kapan terjadinya itu urusan Allah Tuhanmu, bukan urusan makhluk ini. Nah, itu begitu. Kita adalah yang penting kita faham keterangan di surat Toha misalnya ayat 74, 73, 75. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang nanti mendatangi Allah Rabbnya di hari kiamat dalam keadaan dia berdosa, dalam keadaan dia masih terus berbuat jahat sampai matinya, fa innalahu jahannam, maka bagi orang itu pasti adalah akan masuk neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan mati dan tidak akan hidup di neraka itu. Ya, setelah tersiksa mati dihidupkan lagi, tersiksa mati dihidupkan lagi. Wa man ya'tihi mu'minan, dan siapa yang mendatangi hari kiamat nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia sebagai seorang mukmin, qad amila shalihat, bahkan dia telah beramal soleh selama ini dari hidupnya sampai dia wafat, faulaika lahumud darajatul ula, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah. Tentu Allah balas kepada mereka surga. Jelaskan memang jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tempat yang tertinggi itu adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai, mereka akan kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Demikianlah balasan bagi orang yang senantiasa berusaha mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya. Jadi sekali lagi, na'lamu jami'an anna yaumal qiyamah atin la raiba fih. Kita tahu semua bahwa kiamat pasti terjadi, enggak ada keraguan di dalamnya. Itu yang pertama. Wa anna li hadzal yaum alamat minha alamatus sa'ah al-kubra. Tapi yang penting kita harus pahami adalah kiamat itu punya tanda-tanda, ciri-ciri. Nah, tanda-tanda itulah yang membuat kita harus mewaspadainya. Wa minha alamat sughra. Ada tanda-tanda kiamat yang kecil, yang kalau hari ini kita saksikan hampir semuanya sudah terjadi. Wa dzakara ulama anna al-alamat as-sughra qad hadathat bil fi'li. Menurut para ulama pada hari ini, tanda-tanda kiamat yang kecil itu semuanya sudah terjadi. Wa 'alal muslim an yuwajjiha nafsahu lil amal as-salih. Yang penting buat kita seorang muslim menghadapi hal yang semacam itu, kita harus mempersiapkan diri dengan amal-amal yang baik. Wa ya'malu jahidan bi irdha'illahi ta'ala. Mereka diminta bersungguh-sungguh di dalam mengharapkan keridhaan Allah itu. Bukan santai, bukan main-main. Boleh yang lain-lain bukan prioritas dalam hidup.
Tapi urusan kita akan berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat, ini jangan main-main. Kita di sini harus serius, harus bersungguh-sungguh. Ya. Faqad sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam man sa'alahu 'anis sa'ah. Nabi pernah ditanya oleh seseorang tentang kejadian hari kiamat ini. Qailan lahu, langsung beliau katakan kepada orang yang bertanya itu. Jadi ini pernah di zaman Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, mata yaumul qiyamah? Kapan hari kiamat itu?" Maka langsung Nabi jawab, "Ma a'adatta laha." Ma a'adatta laha. Kalian berani bertanya tentang kiamat? Apa yang sudah engkau persiapkan? Apa yang sudah engkau jadikan bekal untuk engkau sampai kepada nanti hari kiamat itu? Itu aja jawaban beliau. Fahada taujihun minan nabiyyi alaihi salatu wassalam bil iqbali 'ala Allah bil amali salih. Inilah arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ketika menghadapi hari kiamat itu, bagaimana kita ketika akan berjumpa dengan Allah itu, kita melakukan amal-amal soleh wal isti'adad bit ta'ah, dan melakukan persiapan-persiapan amal-amal ketaatan. Awalu hadhil alamat, tanda-tandanya apa saja? Yang pertama, zuhurul mahdi, akan muncul nanti kedatangan Imam Mahdi. Wa minal ulama man ya'tabiru khuruj ad-dajjal awwal alamat al-kubra. Soal susunan ini sebagian ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama muncul justru adalah Dajjal dulu. Nah, itu begitu. Tapi ada yang mengatakan Imam Mahdi dulu. Jadi berarti yang kedua adalah munculnya Dajjal. Cuma ada yang mengatakan Dajjal yang pertama, baru Imam Mahdi. Nah, itu soal beberapa penafsiran ulama, karena memang hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat ini sedikit-sedikit dan akhirnya disusun sendiri oleh para ulama. Nabi tidak pernah mengatakan ini secara rinci dalam sebuah keterangan hadis yang satu gitu ya. Kemudian jadi ini dikatakan ya'tabiru khurujud dajjal awalul alamat al-kubra ala khilafi bainahum. Jadi karena ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan Dajjal dulu. Wa alamatus sa'ah al-kubra naw'ain. Ini diterangkan lebih dahulu. Ini saya ambil dari kitab Ayyamu Yaumal Qiyamah, namanya Ibnu Katsir ya, radhiyallahu an. Ini dikatakan kalau kita mau bagi sebetulnya ada dua. Ya, kata beliau, kiamat itu tanda-tanda besarnya terbagi dua, ma'lufah wa ghairu ma'lufah. Jadi ada yang ma'lufah, itu ada yang kedatangannya itu sesuatu yang bisa kita telusuri karena kita manusia, tahu sisi yang nyata langsung di hadapan kita, yang kita anggap itu sesuatu yang biasa ya. Ada yang ghairul ma'lufah, ada yang betul-betul terjadi di luar perhitungan kita sebagai manusia ya. Adapun al-alamatul ma'lufah fahiya, adapun tanda-tanda kiamat besar yang bisa kita fahami karena kita sebagai manusia biasa, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang muncul, ada yang kemudian lenyap ya, kita tahu itu semua. Maka dikatakan yang pertama adalah zuhurul mahdi ya, bahasanya muncul Imam Mahdi. Sementara yang kedua khurujud dajjal, Dajjal keluar. Kalimat khurujud dajjal itu menunjukkan Dajjal itu sudah ada sekarang, tapi dia keluar nanti menampakkan diri terang-terangan. Yang ketiga nuzulu Isa ibnu Maryam minas sama, turunnya. Nah ini bahasa Nabi Isa, turunnya Nabi Isa. Berarti Nabi Isa itu ada di atas tadinya, posisinya di langit bersama dengan Allah.
beliau Allah turunkan. Turunnya Isa putra Maryam dari langit. Kemudian yang keempat, khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya. Jadi sekarang pun sudah ada. Kalau bahasa keluarnya, keluar dia. Gitu. Ya, nanti akan nampak dia lebih terang-terangan. Wahadihi kulluha umurun i'tiyadiyah fi zahiriha li'annahum bisyarri adiyun. Keempat hal ini itu sesuatu yang kalau menurut menurut pandangan kita sebagai manusia, sesuatu yang adi, yang biasa, bahwa sesuatu itu ada muncul, ada binasa, ada hadir, ada tidak hadir. Nah, disebutkan empat ini. Jadi ya, Imam Mahdi itu, tapi bahasanya kalau Imam Mahdi disebutkan kalimatnya di sini Zuhurul Mahdi, ya, akan muncul Imam Mahdi. Khurujud Dajjal, khuruj Ya'juj Ma'juj. Jadi Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu keluar. Mereka ada sebuah tempat, nanti dia akan keluar sebagai tanda besar kiamat. Dan nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ammal alamat ghairul ma'lufah, adapun tanda-tanda kiamat yang besar itu, yang buat kita sesuatu yang hampir disebut mustahil terjadi gitu. Jadi buat kita ini mustahil ini terjadi, tapi itu akan terjadi. Jadi kita akan terkaget-kaget luar biasa gitu. Karena kalau Nabi Isa turun, kita sudah kenal Nabi Isa. Dajjal itu muncul, kita sudah kenal banyak dajjal-dajjal, bangsa-bangsa kayak dajjal, orang-orang kayak dajjal misalnya. Tinggal pimpinannya dajjal itu nanti akan keluar. Nah, yang ghairu ma'lufah ini pertama adalah tulu'us syams minal maghrib la min jihatiha allati i'tadan nasu 'alaiha mundu khuluqil basyariyah, mundu khalqil basyariyah, yaitu terbitnya matahari ya, dari sebelah barat, bukan dari tempat yang biasanya manusia tahu. Dia biasanya terbit dari sebelah timur. Ini jadikan di luar biasa manusia. Jadi matahari akan terbit nanti, itu sebagai tanda besar kiamat. Jadi kalau kita sudah itu terjadi, maka kita sudah tahu itu tanda kiamat yang betul-betul pasti akan terjadi. Kemudian berikutnya, wa khuruj dabbah allati tukallimun nas ila akhir dzalika min al-ayati allati tuha bi itrabi al-umur mudahilil basyariyah. Yang kedua, itu nanti akan muncul makhluk dabbah yang melata. Ada yang bilang bentuknya kecil, ada yang bilang bentuknya besar. Makhluk itu adalah makhluk yang ada dari perut bumi ini. Dia muncul ya, nanti ya, dia khuruj, makanya bahasanya khuruj, dia keluar. Tapi makhluk ini bisa berbicara kepada kita manusia, semua manusia. Dia bisa bicara bahasa Indonesia, bisa bicara bahasa Arab, bisa bicara bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Cina, karena dia bisa bicara semua manusia. Ini dabbah. Nah, ini kan sesuatu yang buat kita aneh, kita nggak tahu persis. Dari dua hal ini, dua kelompok ini, kesimpulannya itu kalau kita ingin tahu lebih lanjut, itu yang dimaksud itu adalah ada 10 asyarah alamat as-sa'ah al-mutabaqiyah. Kita lihat 10-nya itu kalau disebutkan semua. Khurujul Mahdi, satu, keluarnya atau ya, yang pertama ini Zuhurul Mahdi, Imam Mahdi muncul. Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Kemudian yang ketiga Nuzul Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Lalu yang keempat Khuruj al-Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang kelima Hadmul Ka'bah, Ka'bah hancur. Yang ngancurin itu nanti Ka'bah itu batunya satu-satu dikeluarin, satu-satu turun semuanya.
Waktu menjelaskan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, aku sedang menyampaikan ini kepada kalian, aku sedang melihat dalam gambaran yang Allah berikan kepadaku. Satu persatu dicopot oleh orang itu. Jadi nanti ada orang datang ke sana, itu Ka'bah itu kan susunan batu, itu dilepas satu-satu batunya itu oleh orang itu. Ketika aku jelaskan ini, kata Nabi, aku sedang melihat gambaran yang Allah sampaikan kepadaku, tercopot satu-satu. Itu begitu. Kemudian yang keberapa jadinya itu? 5, 6 ya. Keenam, waraful Quran. Quran diangkat. Maksudnya adalah orang-orang pada waktu itu sudah tidak lagi ingat dengan Al-Quran. Allah angkat. Ya. Kemudian yang ketujuh, wa ayatud dukhan. Ada dukhan. Dukhan itu asap, debu, asap dan debu. Jadi asalnya memang artinya asap. Maksud nanti akan terjadi ada dukhan itu dia berasap karena ada munculnya dari langit itu asap itu. Dan dia berdebu karena dia munculnya dari bawah juga. Jadi dari bawah bumi dan dari langit asap dan debu. Ya, kalau kita biasa kenal asap saja udah sakit mata, atau debu saja yang dari bawah sudah nggak karuan, itu mengotori segala sesuatu. Ya. Sebentar, 5, ini saya nggak susun soalnya. 5, 6, 7, 8. Khuruj ad-dabah tadi. Ya. Yang ke-9, keluarnya dabbah tadi ya, makhluk melata yang besar, walaupun ada yang kecil tapi bisa berbicara kepada manusia. Yang terakhir, tulu'us syams min maghribiha, matahari terbit dari sebelah timur. Jadi sekali lagi ya, terjemahannya yang pertama munculnya Imam Mahdi, yang kedua munculnya Dajjal ya, yang ketiga turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, kemudian yang keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian yang kelima, kalau yang tadi dalam bahasa Arab itu hancurnya Ka'bah, tapi dalam terjemahan ini ditulisnya munculnya dabbah ya, binatang yang dapat berbicara. Yang keenam, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketujuh, timbulnya asap ya. Yang kedelapan, yang tadi disebut raf'ul Quran ya, lenyapnya Quran ya, tidak ada, itu diiringi dengan menyalanya api yang menggiring manusia. Jadi ada api yang giring manusia ke satu tempat sehingga akhirnya mereka meninggalkan Quran. Kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat. Yaitu gempa bumi itu bagian dari pengertian ayatul dukhan ya. Jadi ketika asap itu terjadi, di mana-mana itu terjadi kegoncangan, jadi gempa besar. Dan saat itu nanti kalau terjadi, semua elektrikal, semua yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam yang kita pelajari selama ini menjadi alat untuk memudahkan kita manusia, Allah lenyapkan. Jadi nanti handphone nggak berlaku, kita nggak bisa lagi pakai listrik, nggak bisa pakai apa-apa komunikasi. Semuanya kembali ke zaman dulu, zaman lama. Makanya orang nanti akan di ujung di hari kiamat itu perangnya pakai kuda, perangnya pakai senjata biasa, pakai golok, pakai itu yang ada. Karena mau nembakin nuklir, mau ini nggak bisa berfungsi semuanya di saat itu. Ya. Kemudian yang terakhir, hancurnya Ka'bah. Jadi salah satu tanda kiamat besar itu adalah hancurnya Ka'bah. Dari 10 besar utama ini, barangkali yang perlu kita lihat, ya mudah-mudahan kita bisa kaji sedikit-sedikit semuanya. Makanya tadi disampaikan mungkin kita dalam 2 kali sesi. Saya jelaskan sedikit dulu beberapa hal. Yang pertama, bahwa peristiwa kiamat ini itu tidak terjadi seperti urutan yang tadi saya bacakan. Tidak. Kita nggak tahu mana yang duluan. Ada yang mengatakan Zuhurul Mahdi, Mahdi dulu muncul. Ada yang mengatakan Dajjal dulu yang muncul. Karena sebagian yang mengatakan Dajjal itu muncul adalah Dajjal itu nanti keluar ya. Dia keluar dari daerah sana Yaman
ya, di tempat yang nanti ada tandanya kayak api. Dan dia sebetulnya muncul pertama itu mula-mula mengaku sebagai orang yang hebat, orang soleh, orang yang bisa menyembuhkan, bisa melakukan banyak-banyak hal yang di luar kebiasaan manusia. Terus nanti dia ngaku nabi, karena orang menganggap dia sudah hebat, dia ngaku sebetulnya saya nabi. Dan nanti lama-kelamaan ujungnya dia ngaku dia Tuhan. Itu begitu, itu Dajjal. Jadi dia awalnya itu begitu, aku kayak orang biasa, nanti dia ngaku nabi, nanti dia ngaku adalah Tuhan. Cirinya dia bermata satu, matanya itu hitamnya itu kayak anggur kering. Tahu buah anggur kan? Kalau kita ini seperti buah anggur fresh mata kita ini, karena bening, ada airnya ya. Nah kalau matanya Dajjal itu kayak anggur kering, jelek gitu. Itu begitu, matanya satu. Nah ini kalau soal penafsiran orang, bisa saja itu adalah makhluk lain, bisa saja itu adalah manusia juga, tapi manusia yang ya spesial seperti itu. Malah tempo hari ada di grup-grup WhatsApp itu ada bayi yang matanya satu, dianggap telah lahirlah Dajjal. Nah, itu nggak begitu itu semuanya. Besar, sosok yang sudah dewasa, yang ketika nanti dia muncul, dia itu akan muncul sebagai orang yang sangat pintar, sangat hebat, banyak hal bisa dia lakukan yang menurut orang itulah kayak dia nabi, kayak dia punya kelebihan. Dan nanti ketika Dajjal muncul itu, semua orang mendatanginya, pengen ketemu dia, kecuali orang beriman yang taat, karena dia tahu di keningnya Dajjal itu ada tulisan kafir. Yang bisa baca itu orang beriman. Tulisan kafir itu di keningnya nanti itu. Dia orang kafir, sudah kelihatan ya. Ya, bukan kuning hitam, jangan salah arti. Kuningnya itu ada tulisan, tapi bisa baca tulisan itu adalah kita orang beriman. Makanya kita sendiri yang nggak mau mendekati dia. Yang paling banyak mendekati dia adalah kaum perempuan. Dan mereka itu katakan ibu-ibu itu paling banyak datang, terkagum-kagum dengan apa namanya kehebatan Dajjal ini, karena dia bisa melakukan banyak hal di luar kebiasaan manusia. Jadi biar lebih jelas saya bacakan begini. Ada terjemahan dari hadis riwayat Muslim rahimahullah. Riwayat dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami sedangkan kami tengah berbincang-bincang, lalu beliau bertanya, "Ma tadzakarun? Ma tadzakarun? Apa yang kalian bicarakan?" Jadi sahabat lagi duduk-duduk begitu, Nabi datang. Nabi tanya, "Kalian lagi ngomong apa? Bicarain apa?" Mereka menjawab, jadi ini saya baca terjemahan saja ya, karena panjang. Mereka menjawab, "Kami sedang membicarakan kiamat." Maka beliau mengatakan, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin." Kata Nabi, sesungguhnya kiamat belum akan terjadi kecuali kalian telah melihat 10 tanda-tanda besar kiamat ini, kata Nabi. Kemudian beliau menyebutkan dukhan, asap. Beliau menyebutkan Dajjal. Beliau menyebutkan dabah, binatang melata tadi. Beliau menyebutkan terbitnya matahari dari barat. Beliau juga menyebutkan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, lalu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 khasaf, ya, penenggelaman ke dalam bumi. Ini yang terjemahan dari tadi, gempa atau turunnya diangkatnya Al-Quran. Kemudian khas di timur, khas di barat. Jadi ada beberapa area yang tenggelam ya. Itu tanda bumi itu kayak menelan manusia. Itu di timur, di barat, di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Jadi tergiring manusia itu ke sana semua.
Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari Huzaifah bin Asid dengan lafaz lain, inna sa'ata la takunu hatta takuna asyra ayatin. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sampai terjadi lebih dahulu tanda-tanda 10 tanda-tandanya. Khasaful bil masyriq, terbitnya matahari ya, yang tadinya dari timur, wa khasaful bil maghrib, dia muncul nanti dari barat. Ya. Kemudian wa khasafu bi jaziratil Arab. Ya, dan akan ada nanti muncul sesuatu kejadian yang luar biasa di jazirah Arab. Ya. Kemudian Dukhan, Dajjal, Dabbah, Ya'juj, Ma'juj, Tuluk Usyams, ya, matahari terbit dari barat tadi. Kemudian nar takhruj min qa'rati adni tarhalun nas. Ada api yang keluar dari jurang Aden yang menggiring manusia. Jadi nanti akan ada muncul api di tanda-tanda kiamat itu, yang api itu justru orang pengen datang ke sana. Nah, ada yang mengatakan itu pula lah tanda munculnya Dajjal tidak jauh dari tempat itu. Nah, karena penyebutan api muncul itu juga di daerah sana dekat Yaman, muncul Dajjal juga begitu. Ya. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan di antara al-asyirah itu adalah nuzul Isa ibnu Maryam. Nah, ini jadi hadis-hadis ini sepotong-sepotong Pak semuanya. Yang mengatakan ini di sini, ini di sini, di sini. Nah, dikumpulin, nah, inilah jadi 10 itu semua. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dikatakan badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah kalian mengamalkan 6 hal ini, ya. Kalian beramal, maksudnya sebelum datang 6 hal ini. Jadi badiru bil a'mal sittan. Jadi bukan segeralah kalian beramal 6, tapi maksudnya segeralah kalian beramal yang baik sebelum datangnya yang 6 ini. Jadi disebutnya ini yang oleh Nabi langsung 6 dalam satu hadis. Ya, satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian munculnya dukhan, ya, ada dukhan, asap. Lalu keluarnya Dajjal, yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada binatang, dabbah yang bisa berbicara. Yang kelima, sesuatu yang khusus untuk kalian. Jadi kematian maksudnya. Jadi masing-masing kita akan mengalami kematian nanti, ya. Atau masalah yang umum, artinya maksudnya kalau disebutkan khasa ahadikum au amirul ammah, yang terjadi pada kalian sendiri yaitu kematian, dan yang terjadi pada kejadian orang banyak. Jadi sebetulnya kiamat itu pun artinya buat kita juga adalah kematian. Kalau seseorang datang ajal kepada dia, bagi dia kiamat. Karena kiamat nanti yang sesungguhnya terjadi seperti yang kemarin kita baca ayatnya, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu Allah hilang, wa idan nujumun kadarat, kalau bintang-bintang itu sampai semuanya jatuh, ya. Atau kita lihat dalam surat Al-Qari'ah, yauma Al-Qari'atu mal qariyah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kalian lihat manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan, farash, ya, lebih kecil dari kupu-kupu, halus sekali yang terbang itu. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, kalian lihat itu gunung yang kokoh kuat itu seperti kapas-kapas aja yang terbang, sudah enggak lagi punya kekuatan dan tidak lagi kokoh. Itu adalah tanda, itu adalah kejadian kiamat yang tidak akan dialami oleh kita umat Islam. Jadi ini tanda-tanda ini buat kita waspadai, tapi begitu akan terjadi kita udah enggak ada semua. Umat Islam sudah Allah wafatkan semua. Jadi kita nanti di akhir zaman itu akan sampai dulu kepada keadaan kita mengalami umat ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, itu Imam Mahdi, ya, bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah masa dihancurkannya Dajjal, kita hidup dulu dalam keadaan yang tenang, nyaman, yang nanti di zaman itu selembar sejadah lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Sejadah itu karena orang semuanya mau berbakti, mau sujud kepada Allah, dan semua orang berperilaku baik. Jadi akhirnya
Dunia itu bagi orang bukan segala-galanya sudah. Pokoknya sudah bisa hidup, bisa makan, sudah selesai. Bukan tujuannya lagi makan, bukan tujuan lagi menikmati keadaan. Nah itulah, keadaan itu akan berlangsung. Riwayat-riwayat yang saya baca itu sempat, itu memang tidak lama. Ada mengatakan 9 tahun, ada mengatakan 15 tahun, 11 tahun. Setelah itu umat Islam ini Allah wafatkan semuanya. Karena sebab yang diantaranya bisa karena penyakit, ya, dibikin kita sakit semua, wafat semua. Jadi yang tersisa nanti orang kafir. Jadi orang beriman itu nggak ngalamin dahsyatnya terjadinya kiamat itu. Yang sampai kita lihat di dalam surat Al-Hajj itu, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian lihat nanti pada saat kejadian kiamat itu terjadi, ibu-ibu yang menyusui lagi nempel bayinya di dirinya dilempar. Ibu-ibu yang sedang mengandung hamil, isi hamilannya itu janinnya dikeluarin, keluar semua. Kalian lihat manusia itu mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Kayak orang mabuk kesini menyelamatkan diri. Nah itu nggak ada lagi umat Islam. Jadi kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu belum akan terjadi. Nah itu kira-kira gambarannya begitu. Nah, ciri-ciri nanti ini kita akan lebih dalami pada kesempatan yang akan datang. Ini sebagai pengantar awal dulu. Kita akhiri ya pengajian kita pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kiamat ini. Dan kiamat yang sesungguhnya buat kita masing-masing pribadi adalah kematian itu sendiri. Ya, kematian adalah kiamat bagi kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabb. Lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana srif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.